Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita akan membacakan beberapa ayat dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pengajian kita pada malam ini yang menyangkut tentang ahwalun nas yaumul qiyamah, keadaan umat manusia pada saat di mahsyar nanti ataupun pada hari kiamat kelak. Sebagaimana kita sudah mempelajari dan membaca pada pertemuan yang lalu bahwa ketika memang kiamat sudah tiba, semua kehidupan sudah berakhir dan semua hancur, kemudian yang selanjutnya ditiupkan sangkakala yang kedua. Dan pada saat tersebut terjadilah kebangkitan. Itu yang disebutkan dengan yaumul ba'si, hari kebangkitan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kebangkitan itu tentunya sebagaimana yang kita tahu dikumpulkan umat manusia di satu tempat yang disebutkan dengan mahsyar. Yang disebutkan dengan mahsyar. Urutannya biasa disebut dengan padang mahsyar. Dasar kata daripada mahsyar. Mahsyar itu adalah tempat berkumpul. Mahsyar itu adalah tempat berkumpul. Seluruh umat manusia berkumpul di situ. Dan dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai orang yang terakhir, kehidupan yang menjalani kehidupan sampai kiamat dunia, mereka dikumpulkan di satu tempat tersebut. Kita semua juga bahagian daripada orang yang dikumpulkan tersebut. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah membagi pertama sekali umat manusia pada saat tersebut dua kelompok besar. Allah sebutkan di dalam surah Asy-Syura ayat 7, Allah membagi umat manusia di sana ada dua kelompok besar. Yang pertama sekali, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu kelompok itu merupakan kelompok penghuni surga dan satu kelompok lagi adalah kelompok penghuni neraka sa'ir. Itu pembagian umum ataupun pembagian awal menjadi dua kelompok besar, ataupun dengan kata lain kalau kita sebutkan satu penghuni surga, satu penghuni neraka. Dan penghuni surga itu tentunya orang Islam, orang mukmin, orang yang taat, orang yang salih,
yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok maka tidak disebutkan muslim dan kafir, tapi disebutkan fariqum fis sa'ir. Satu kelompok lagi penghuni neraka. Penghuni neraka itu yang utamanya memang orang kafir, tapi orang muslim ada juga ketika dia itu adalah orang Islam tetapi dia itu pelaku maksiat, pelaku dosa. Jadi melakukan kemaksiatan, dosa, kedurhakaan dan lain-lain yang menyebabkan murka Allah. Jadi itu juga disebutkan dengan fariqum fis sa'ir. Maka tidak disebutkan, mufassir mengatakan Allah tidak membagikan dengan kelompok muslim dan kafir. Karena muslim juga ada yang diawali oleh masuk ke neraka. Kemudian bagaimana hal ataupun keadaan orang pada saat tersebut? Allah menyebutkan di antaranya surah Ibrahim ayat 42, 43. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Di antaranya Allah sebutkan di sini tentang orang-orang zalim. Orang zalim adalah orang-orang yang menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain bisa dengan berbagai cara, bisa dengan fisik, mengganggu, menzalimi, mengancam, meneror, ataupun sampai terjadi pembunuhan, perkelahian, dengan kata lain menindas orang-orang yang lain. Orang lemah tentunya tidak akan menang, yaitu tidak akan menang. Tapi pasti cobalah hadis tengok di akhirat. Nyihino dia tapi dia terlalu karena pakan lemah. Maka Allah mengatakan la tahsabannallaha ghafilan. Jangan kamu menganggap bahwa Allah itu lalai. Allah itu lalai ataupun Allah itu lupa amma ya'maludz zalimun, terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Kadang-kadang kita berfikir seperti yang kemarin-kemarin itu terjadi di saudara kita di Palestina. Kadang-kadang kita berfikir juga kenapa Allah tidak memberikan balasan kepada orang-orang kafir itu, kepada uru-uru Yahudi yang kepada Zionis tersebut, sementara mereka kerjanya adalah membunuh, menganiaya, memerangi dan sebagainya, berbagai kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kadang kita berfikir seperti itu, teringat juga seperti itu, pakan gebi balasan di Allah. Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan balasan itu nanti di akhirat kelak. Innama yu'akhiruhum. Tidak ada balasan di dunia, Allah akan balas di akhirat. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, yaitu pada hari di mahsyar nanti, yang pada ketika itu semua mata terbelalak. Tahu, artinya semua pandangan tertuju kepada azab Allah, tertuju kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian daripada contoh kezaliman. Ribuan orang sudah dibunuh. Kenapa Allah tidak memberikan balasan? Allah menjawab, innama yu'akhiruhum. Allah mentakhirkan, Allah menunda itu. Menunda sampai kapan? Liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Menunda sampai hari akhirat. Menunda sampai kiamat tiba. Itu keadaan
orang-orang yang zalim. Dan seperti tadi kita sebutkan, berbagai kezaliman bisa dilakukan, apakah dia itu dengan fisik ataupun psikologi, mengancam secara psikologi sehingga orang merasa takut, ataupun malah kezaliman verbal. Dan itu mungkin yang paling banyak terjadi, kezaliman secara lisan. Kita mudah sekali mengatakan sesuatu yang kira-kira menzalimi orang lain, ataupun menjatuhkan orang lain, mengkhianati orang lain, ataupun menghina orang lain. Tetapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat-ingat sesekali bahwa Allah mengatakan memang hanya lebih balasan hina dunia, tapi Allah akan tunda balasan tersebut nanti di akhirat kelak. Belum lagi dengan halnya nanti pada saat pada saat di atas sirat. Ada tutu ya orang awai dia tutu di sini disebutkan li Rasul sallallahu alaihi wasallam na kalalib. Kalalib itu ibarat mata kail. Ibarat mata kail yang siap untuk menarik seseorang yang merupakan dia itu adalah pelaku kezaliman, yang kira-kira wate dunia kaim eleyago, kaim menyakiti orang lain, kaim mengganggu orang lain. Jadi di situ ditunggu oleh kalalib itu, mata kail besi yang berasal daripada api neraka Jahannam. Dia itu akan menarik orang-orang yang zalim sehingga pada saat melintas di atas sirat, orang tersebut akan terjatuh. Yalah ini pun bereh. Ya, dia di sirat lain keperiksa yang hidup tapi na kezaliman saja anda. Mayang na puasa na tapi hina ni preh. Hina ni preh li kalalib tersebut, li mata kawian. Icut sehingga diuk di siratnya neraka Jahannam. Ya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan kepada kita semua, kepada lun sendiri yang pegah dan juga kepada jamaah sekalian, yang sekali-sekali kita berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya, ini juga balasan kepada orang zalim. Di dalam surah Ghafir ayat 18 Allah menyebutkan wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajir kadhimina ma lidh-dhalimin min hamim wala syafi'in yuta'. Kemarin pada waktu Jumat, subuh Jumat, kita sudah membaca hadis Rasulullah, salah satu di antara sekian banyak yang membahas tentang syafaat, bahwa di antara orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan betul-betul ikhlas di hati. Artinya seia sekata apa yang diucapkan dengan pekerjaan dan lisan. Tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah di lisan, tapi di pekerjaan lain. Tapi ikhlas betul segala sesuatu itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang mendapatkan syafaat. Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah, Allah berikan pengecualian di sini. Di dalam surah Ghafir ini ayat 18, malidh dhalimina min hamim wala syafi'in yuta'. Bagi orang-orang zalim itu tidak ada hamim, tidak ada kawan dekat. Karena yang sudah tepu di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga, kawan dekat, orang baik, orang salih itu juga salah satu di antara orang yang meminta bantuan kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kalian iganya ke alam syurga, tinggal kawan dekat zaman di dunia. Kanu yusalluna ma'ana wa yaqumuna ma'ana
wa yasumuna ma'ana wa yuftiruna ma'ana. Rasulullah mengatakan bahwa kawan-kawan dekat orang-orang saleh itu mengatakan kepada Allah, ya Allah, si fulannya jaman ni semayang jamaah habis-habis 3 kamu. Sapat kamu semayang, apa masjid habis-habis dan semayang jamaah. Kemudian solat qiyamul lail atau solat malam juga demikian, puasa juga demikian, berbuka juga demikian, dan berbagai amal kebaikan yang lain juga kami sama-sama. Tapi mereka kenapa tidak nampak di surga sekarang? Apakah nadir? Maka mereka, kalau dalam bahasa hadis Rasulullah menyebutkan yunshidun, penanjih merengek-rengek kepada Allah, meminta supaya Allah berikan izin kepada mereka untuk mencari kawan yang tidak kelaingan. Kemudian Allah mengatakan, akhrij fantaliq, keluar kamu dari surga ini, boleh cari kawan, boleh cari kawan. Sedap urang yang keimanan di dalam dadanya. Keimanan di dalam dadanya. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, disuruh cari menyeluruh yang tinggi keimanan, memang kekal di dalam surga. Kemudian yang terakhir itu orang yang ada di dalam dadanya nilai keimanan walaupun 1 dirham, sini pengri, ya, mewah ada yang shilling. Kemudian sudah selesai itu yang 1/2 dirham. Nah, iman tapi cek ukuran si kan pengri. Sampai yang terakhir ukuran sebiji sawi itu akan dicari. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah, pengecualian Allah berikan kepada orang zalim. Kita kalau seandainya berbuat zalim kepada orang lain, di sana nanti kawan dekat tidak bisa membantu. Mehina itu yang ajit, kita minta dukungan, minta ngon kena kedih supaya ramai yang bi dukungan ke gedayang. Tapi di akhirat Allah katakan, malidh zalimina min hamim wala syafi'in yuta'. Tidak ada kawan dekat dan juga tidak ada pemberi syafaat. Itu yang nak baca la ilaha illallah sabi-sabi ikhlas ke dalam hati itu, tapi karena buat zalim ham demeng si syafaatnya. Karena buat zalim. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allah sebutkan di dalam surah Ghafir. Nanti bisa kita baca-baca lagi kelanjutannya kalau kita menginginkan penjelasannya lebih rinci. Hana syafaat ke orang zalim, walaupun yang orang Islam. Sebagai orang sedemikian mudah mengatakan bahawa nak kurung-kurung bacuk kerana syafaat Nabi, sampai dia ada semayang, ada puasa. Tapi hansip nganyan sebenarnya. Menyahana dah tinggalkan kezaliman, tabanti. Nah, syafaat Nabi ini memang nah, tapi orang yang zalim tidak hana rumpok. Orang yang menganiaya orang lain tetap dia tidak akan mendapat itu. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, sama-sama kita saling mereka untuk menjauhi kejahatan tersebut. Itu di antara keadaan umat manusia nanti di mahsyar ataupun di akhirat kelak. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahumun nar. Kemudian yang berikutnya, mujrim, orang-orang pelaku dosa. Kalau tadi dosanya sifat kezaliman, maknanya dosa yang lebih umum, dosa tapi lebih umum lagi daripada kezaliman. Bagaimana keadaan mereka? Allah menyebutkan di dalam surah Ibrahim ayat 49.
Taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad. Orang-orang mujrim, orang-orang pelaku dosa nanti di akhirat itu akan diikat dengan rantai daripada api neraka. Ada hinum yang penjahat diikat. Istilahnya kalau sekarang mungkin lebih mudah diborgol lah. Tapi kalau seandainya di akhirat itu diikat lengkap, kaki, tangan semua dengan rantai. Maka rantai itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rantai itu identik sekali dengan kekerasan. Karena mungkin mengikat antara waktu, tapi yang rantai yang memang kabih lembui. Sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahumun nar. Sarabiluhum min qatiran, Allah berikan kepada mereka itu baju besi pakai rompi. Dia pernah sih urus pakai rompi, tapi baju. Tapi di akhirat dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala rompi, dan rompi itu berasal daripada api neraka. Baju. Wa taghsha wujuhahumun nar, dan kemudian muka mereka itu dilalap oleh api neraka. Siapa yang keadaannya seperti itu adalah pendosa. Orang-orang yang berbuat dosa. Maka seringkali jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita menyebutkan bahwa naruh dapu dosa, naruh dapu salah, naruh silap, gedanya bagah-bagah telah ampun. Bagah-bagah taubat ba Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah kita pertahankan prinsip. Apalagi roh dah pertahankan prinsip dengan Allah. Panen salah. Yang nali kabih deh. Ya seandainya memang karena punya salahnya dosa, berarti cepat-cepat minta ampun, cepat-cepat bertaubat. Lagi yang pernah kita sebutkan, paling kurang surah semalam benar istighfar saja dan mesir doga. Benar dah ucapkan istighfar mesir doga. Jangan kita lebih banyak bicara. Beli dah pegah-pegah yang kadang-kadang hanya manfaat, hura-hura, senda gurau dan sebagainya. Tapi kenapa tidak? Seperti yang juga pernah kita sebutkan bahwa subuh kita baca istighfar. Karenanya waktu subuh ataupun waktu menjelang subuh tersebut adalah waktu yang memang dibacakan istighfar oleh penghuni surga. Kita membaca Al-Quran, kita tahajud, kita beristighfar di waktu tersebut. Wabil ashari hum yastaghfirun. Allah mengatakan, dan di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar. Maka sama-sama kita mengaku menyana salah, bagah-bagah lagi ampun ba Allah. Da istighfar. Menyang manusia bagah-bagah lagi maaf, baik dah pernah meninggal. Beda preminggai lekemah bak yang bersangkutan. Ini mungkin yang paling susah ketika kita mengatakan bahwa dosa manusia lekemah. Oh ustaz, dalam sedekah undang jid. Yang penting lekemah baik payah. Bak pubut galak. Tapi hotel lekemah cukup payah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita bersama Allah mudah. Bukan mudah tidak minta ampun, tapi Allah lebih mudah memaafkan. Tapi dosa bersama manusia kadang-kadang kita bukan tidak dimaafkan. Seguh lom dalake maaf mentang kita sudah punya konsep ustaz payah pada dalake maaf. Nya dalake maaf dak bengeh hilang. Padahal urangnya menggedepu hana. Anak menggedepu ke bawah dia kali tak kegaknya. Tapi itulah manusia. Susah sekali untuk minta maaf antara sesama. Dan dosa tersebut akan diabadikan terus.
Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita saling mengingatkan. Mungkin pernah saya sampaikan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, innaka la tahmilu dzamba ma'allah dzamban wahidan ahwanu 'alaika min an tahmila arba'ina dzamban ma'allah ahwanu 'alaika min an tahmila dzamban wahidan ma'an nas ma'al ibad. Bahwa kamu membawa 40 dosa. Ana sempat lagi ampun. Dapur kedih akhirat. Peluh macam na dosa saja tu, tapi dosanya dengan Allah. Nepegah Imam Syafi'i yang mentang lebih ringan daripada sabuh dosa yang tabah kedih akhirat, tapi dosa dengan manusia. Tabuh kan? Tapi dosa dengan orang. Yang Nabi semayang puasa digejok oleh Allah Subhanahu wa taala, gejuk ke orang yang pernah kita berdosa dengan dia, ataupun kita menzalimi dan sebagainya, ataupun berbagai apalah masalah. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama seperti tadi kita sebutkan bahwa sama-sama kita mengingatkan dengan kata tepu dan taubat dan seiring dengan ibadah kita. Ibadah perlu, tapi taubat juga perlu. Ibadah perlu dan perlu sekali memang. Mungkin si kita hanya sembahyang puasa karena memangnya pokok. Itu adalah kewajiban. Tapi untuk menjaga keselamatan itu juga perlu. Kemudian yang berikutnya, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khazula. Pada surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Orang-orang ini gambaran lain Allah berikan kepada orang-orang yang terpengaruh. Hidayah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang terpengaruh ngengen. Kazan tengah duduk kedai kopi. Buka bedah nak mangat. Tak pegah azan tak sembahyang ile, takut pegah kamali imtihan. Berbagai macam cara. Jadi pada pertimbangan sembahyang telah. Singoh di akhirat tak mengadu kepada Allah. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya Allah, kalau seandainya saja dulu semasa di dunia saya tidak menjadikan dia sebagai kawan saya. Tapi kali penyesalan memang selalu datang terlambat. Hana akan penyesalan itu cepat. Kita di kantor ataupun di mana mungkin rapat azan piuh saya mungkin dengan suara sangat, bukan piuhnya untuk salat. Dan itu biyat hanam. Orang ada biyat kata dengan suara. Kita pilih yang mana di situ. Tunjukkan akidah kita. Yang seandainya memang dapat timangnya, singoh timbul penyesalan. Ya wailata laitani. Aduhai ya Allah. Penyesalan itu ketika Allah menyebutkan dengan ya wailata, itu adalah penyesalan yang sangat mendalam. Orang-orang menyampaikan penyesalan yang sangat mendalam. Ya Allah, pakai lagi. Ya Allah, kalau saja seandainya saya tidak menjadikan mereka-mereka itu dulu sebagai teman saya, ataupun baik dipengaruh. Oh, kahigok lanjut juga. Tengok dah tak sembahyang. Itu contoh, mungkin contoh. Dan banyak-banyak lagi permasalahan-permasalahan yang lain. Kita kadang-kadang terjadi kesilapan itu karena digiring oleh kawan. Pada fikir nama ohyan ke.
Ada fikir nama oh ya, ada pertimbangan nama oh ya, sehingga dengan Allah salah dia. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Kita mengadu kepada Allah, orang mengadu kepada Allah, dia sudah menyesatkanku ya Allah. Ba'da idz ja'ani, daripada peringatanmu ya Allah, setelah peringatan itu tiba. Kana al-insanu wa kana asyaitanu lil insani khadula. Dan syaitan itu adalah yang senantiasa menghancurkan ataupun merusak keberadaan manusia. Pada saat kita menyalahkan orang lain di hadapan Allah nanti, apakah dosa yang kita lakukan itu Allah timpakan kepada mereka? Tidak. Malah merumpok lah mengangannya tengok di akhirat ada yang lembaganya inna kullun fiha. Mereka mengatakan kita semua sama-sama di dalam neraka. Bantu sahabat, ibadah bantulah. Maka penyesalan-penyesalan itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyesalan-penyesalan seperti itulah yang selalu datang terlambat. Mungkin pada saat di dunia kita banyak kawan, banyak teman, mendengar tak kim-kim, tapi pada saat tahu bahwa Allah hidup di alam kubur siro tinggal baru timbul penyesalan. Idenya mendeng dia seandainya kasiro dia kasusah. Dah pegah hai kenokan, dah pegah hai kedihkan, haba kedai yang hai dengar dan sebagainya, mendeng kasusah. Apalagi pada saat kita sudah kembali kepada Allah. Kita dihadapkan dengan azab, dan pada saat tersebut tidak ada seorang pun yang bisa membantu. Bagaimana dalam hidupnya mendang dia nama masalah tapi hana pat tak pegahai. Hana pat tak mengadu, hana pat tak berbagi. Nya mendang susah. Kalau kita punya masalah, tetapi apalagi jemaah yang dirahmati oleh Allah, apalagi itu terjadi di akhirat, di alam barzakh, di mahsyar dan sebagainya. Inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnun 'anna min 'adzabillah qalu law hadana Allahu lahadainakum sawa'un 'alaina ajza'na am sabarna ma lana min mahis. Ketika kita menuntut seperti tadi ini dalam ayat yang lain Allah menyebutkan inna kunna lakum tab'an, kamu jangan mengikut ron gara-gara ron sehingga telat sembahyang ataupun yang sampai kamu melingkir hotel sembahyang. Pak fikir hana pat daripada motor ini ataupun dalam perjalanan dan sebagainya. Apa yang mereka jawab? Orang ini bertanya kepada mereka, hal antum mughnuna 'anna min adzabillah, apakah anda bisa membantu ulun bacut daripada azab Allah? Mereka menjawab, lau hadanallahu lahadainakum, kalau seandainya Allah memberikan kesempatan itu, kami akan memberikan juga kepadamu. Sawa'un alaina, jino sama-sama ya, ujung buatnya jamu mbak pekat hari. Sawa'un alaina ajzi'na am sabarna ma lana min mahis, apakah kita ikut ataupun tidak mau ikut, tapi kita tidak punya kekuatan apa-apa lagi, hanya tinggal menunggu giliran untuk mendapatkan azab. Maka Allah sebutkan di dalam ayat yang lain pada surah Az-Zukhruf juga Allah mengatakan al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla, kawan-kawan dekat, nangan yang paling akrab, dempu je dah, saling membantu, saling dekat, datim lebih kurang pekenyan dari golongan saudara kita ataupun memang kawan kita, kawan satu tempat kerja ataupun kawan dari sejak kecil atau apa saja. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin ba'duhum li ba'din adu, pada hari itu saling bermusuh-musuhan. Sebagian di antara mereka ada yang menjadi
musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Pertemanan itu boleh, bertemanlah karena Allah. Yang berteman karena Allah saling mengajak. Tua kita yang badaya semaya pakat lengan. Tua ngan dapat pakat lengan, tapi mia saan deji siblah sekali lagi bunuh. Tapi itu yang pakat. Kadang-kadang malah meja. Yang tanya akan talu. Dan pertemanan tersebut nanti akan menjadi permusuhan. Walaupun dekat sekali. Semasa di dunia dekat. Semasa di dunia dekat sekali. Tapi di akhirat nanti akan menjadi musuh. Maka giyu bagi kita untuk senantiasa mencari kawan, carilah kawan itu kawan yang baik. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi an-nar a'da'ullahi ila an-nar fahum yuz'un hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Kemudian yang berikutnya ini masalah pengakuan. Masalah pengakuan. Gedayo gebi saksi oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan saksi ke gedayo sajandro dia. Sajandro teman tu. Istilah jimia seandainya jino tak pegah na CCTV kamera pengintai. Kita punya kamera pengintai seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Menyajino mungkin kamera CCTV itu ditempel. Tempel di sudut masjid, timur barat, Gunung Baru. Menanda di ulu haji juga di luar jangkauan daripada CCTV, handili. Tapi Allah gepasang CCTV yang bak tubuh daya apa mandu. Dan tengok keputar rekamannya. Pu yang telah ada puput, pu yang telah ada pegah, ho yang telah ada jak, pu yang telah ada cok, pu yang telah ada gilha dan sebagainya. Mereka semua akan bersaksi di hadapan Allah. Yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar. Pada hari itu musuh-musuh Allah dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke neraka. Zama ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum. Hana payah magiu pegah api. Hana payah magiu pegah api oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung mereka naik saksi sam'uhum. Pendengaran mereka. Punyu absaruhum mata, juluduhum kulit. Kulit pun sama badan. Kiban cara dengan som lah. Mana ada pupuk salah kiban cara dengan som. Bima kanu ya'malun. Terhadap apa yang mereka telah lakukan. Sehingga orang ini mengatakan kepada anggota tubuh, lima syahidtum alaina. Pakan ironeh ni saksi. Padahal nyokon dengan persaksian ronih sehingga terbukti dan sehingga orang tersebut diazab. Mereka menjawab, antaqanallahu alladhi antaqa kulli syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Mereka mengatakan, Allah memberi kemampuan kepada kami untuk berbicara. Semasa di dunia kami dulu tidak bisa berbicara. Tapi teruk kena akhirat Allah beri kemampuan ke kulit, ke hidung, ke mata, ke umpunyung dan sebagainya. Memandu je berhabah. Memandu je berhabah. Maka kamu harus berhabah di hadapan Allah. Tidak mungkin semulit. Jadi apa yang terjadi, terjadilah. Maka konsekuensinya apa jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Konsekuensinya adalah azab. Ini sebagaimana kita sebutkan, bukan hanya sebatas kisah ataupun bukan hanya sebatas tambahan keilmuan, tapi ini adalah akidah yang perlu kepada persiapan. Kibancara ada sikapi keadaan kagak oleh Allah lagi. Bagaimana kita untuk mencari keselamatan nanti di akhirat kelak.
Itu terserah kepada kita sekalian. Kemudian keadaan yang berikutnya al-mutakabbir, orang-orang takabur. Takabbu dasar kata daripada takabbur. Dasar kata dalam bahasa Arab kabura, artinya besar. Lagi ada ke Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kabura artinya besar. Takabbara artinya membesar-besarkan diri, perayaan. Urang perayaan pubegok, petinggi ro perendah gok, pehebat ro pekabeh gok. Itu sifatnya orang takabur. Sifatnya orang takabur. Orang takaburnya kepehina oleh Allah tengok di akhirat. Kepehina oleh Allah Subhanahu wa taala tengok di akhirat. Kiba kepehina oleh Allah tengok di akhirat, mereka itu dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan yang sangat kecil. Ubud. Maka dipegang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mutakabbiruna amsaluz zur yaumal qiyamah fi suwari rijal yaghsyahu dhillu min makan. Orang-orang takabur itu dikumpulkan di mahsyar ukuran sebiji sawi, tapi bentuk manusia. Dumnang ke pubu itu. Sabak kasih perayaan roh yang memasai dia. Kasih ke perayaan roh yang memasai dia sehingga mempubu orang lain. Maka pada saat dikumpulkan nanti di akhirat, Allah mengecilkan mereka. Rasulullah katakan ini dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, seukuran az-zur, seukuran biji sawi, fi amsalil rijal, tapi dalam bentuk manusia. Dan pada saat tersebut yata'una bi arjulihim wa la yash'uhum la yash'urun. Ini ada pegah dalam bentuk binatang, mungkin menggambarkan ubisidum halu, tapi bentuk manusia. Dan semua orang menginjak-injak mereka. Itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keadaan orang-orang yang takabur nanti ketika sampai di akhirat kelak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang lain nanti kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita sekalian, dan yang paling penting lagi kita sebutkan sama-sama bagi kita untuk menjaga diri dan menjaga, yang penting kita bisa mendapatkan keselamatan ketika di akhirat nanti. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.